Hai, ketemu lagi dengan saya, Jan Fitria, mahasiswa Agribisnis semester 5, Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana, yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa uh, antar antar fakultas, dan saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan Fakultas Hukum. Dan di kesempatan ini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-6 dengan dosen Ibu Profesor Hajah Heni Nuraini SMH. Di pertemuan ke-6 ini kami melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kausalitas sebab akibat. Di mana di sebab akibat ini ada dua penentuan, yaitu penentuan subjektif dan objektif. Penentuan subjektif ini didasarkan oleh tindak pelaku. Sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diprediksi akan menyebabkan suatu akibat. Itu berdasarkan penentuan subjektif. Dan ada juga berdasarkan penentuan objektif yang dimana sebab adalah keadaan dengan pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Itu berdasarkan dengan objektif. Lalu pada kausalitas ini terdapat teori adekuat, di mana teori ini yang paling dekat dan digunakan, di mana menurut teori adekuat ini suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari suatu yang terjadi. Itu adalah teori dari adekuat. Nah, setelah kami belajar tentang teori kausalitas atau sebab akibat, kami beranjak kepada materi tindakan melawan hukum. Suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum ini dikatakan melawan hukum apabila tindakan tersebut diatur dalam undang-undang, dan tindakan tersebut harus memenuhi delik tindak pidana. Namun suatu tindakan yang memenuhi delik tindak pidana ini tidak selalu bersifat melawan hukum, karena mungkin ada hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum tersebut. Nah, dari sifat melawan hukum ada melawan hukum formil dan melawan hukum material, di mana melawan hukum formil ini merupakan hukum-hukum yang tertulis seperti undang-undang dan diberikan sanksi berdasarkan undang-undang juga. Hukum dari formil ini dapat dihilangkan, namun tetap harus diatur dalam undang-undang itu sendiri. Jadi pemberian sanksi dan penghilangan sifat hukumnya tersebut harus berdasarkan undang-undang tertulis. Lalu ada hukum material, melawan hukum material. Melawan hukum material ini tidak hanya berdasarkan undang-undang tertulis, ada juga undang-undang yang tidak tertulis, seperti hukum adat istiadat atau hukum keagamaan. Pemberian sanksinya itu berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis. Begitupun dengan penghapusan sifat melawan hukumnya, harus berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, jadi sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenaran. Jika ada suatu kondisi yang dianggap benar dan dapat dipertimbangkan, maka sifat melawan hukum tersebut dapat dihilangkan. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Jadi seperti saya tadi bilang, apabila ingin menghapus sifat melawan hukum berdasarkan hukum formil atau tertulis, maka penghapusannya pun harus secara hukum formil atau tertulis berdasarkan undang-undang tersebut. Lalu menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenaran dapat diambil berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Lalu ajaran melawan hukum formil adalah sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Jadi Indonesia saat ini hanya menganut hukum material, di mana menganut hukum yang tertulis dan juga tidak tertulis. Nah,
Adapun sifat melawan hukum material itu dibagi menjadi tiga. Dalam fungsi negatif ada fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dan ada dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi maksudnya adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Sistem hukum pidana di Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya ada beberapa contoh yang menggambarkan di mana sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material. Nah, tadi kan untuk melawan hukum material itu secara tertulis dan tidak tertulis. Nah, apakah apabila tindakan melawan hukum secara material ini harus dibuktikan? Nah, apabila tindak pidana ini tercantum dalam undang-undang, tentu harus dibuktikan atau sesuai dengan hukum yang tertulis gitu, undang-undang itu harus dibuktikan. Namun apabila tindak pidana itu tidak diatur dalam undang-undang atau tidak diatur dalam hukum yang tertulis, itu ada dua pendapat. Jadi ada yang berpendapat harus dibuktikan dan ada juga yang berpendapat tidak perlu dibuktikan. Itu berdasarkan dua pandangan yang berbeda. Nah, jadi sekian untuk review materi pertemuan ke-6 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.